Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hari ini kita diberikan satu tema, temanya berat Bapak Ibu ya. Bawalah dendam ke titik nol. Kemarin hari Jumat itu sempat rapat dengan penatua, oh ya temanya apa ya? Iki bawa dendam ke liang kubur katanya begitu. Loh, bukan ya. Bawa dendam ke titik ke liang kubur, wah ciloko itu ya. Tapi bawa dendam ke titik nol. Oh. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tema ini tidak dapat kita tanggapi dengan perasaan saja Bapak Ibu. Tetapi tema ini sungguh menjadi batu uji. Apakah kuasa dari keselamatan Kristus atas hidup kita ini sungguh bekerja? Apakah ada sungguh kuasa dari Injil Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita melalui tema ini? Dan kita bisa mengambil keputusan itu bukan berdasarkan perasaan kita, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena tema ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya pun menyadarinya. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita untuk melangkah lebih maju. Dasar firman Tuhan saya ambil dalam Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita akan menyimak bersama Bapak Ibu. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, bagi kita yang senang menonton film Bapak Ibu, ada begitu banyak judul film, khususnya film laga ya, macam-macam. Saya juga pernah menonton dari sekian judul film ini, termasuk Kill Bill itu juga ya, Kill Bill itu. Dan masih ada ribuan, bahkan mungkin berapa banyak judul film yang kita tonton. Dan Bapak Ibu kalau kita perhatikan, rata-rata Bapak Ibu, rata-rata. Bahwa film-film itu tuh mengangkat yang namanya balas dendam. Rata-rata. Apalagi yang khusus laga ya, khusus laga. Yang dimunculkan adalah konsumsi balas dendam. Kalau sampai endingnya, yang menderita atau jagoannya itu enggak menang Bapak Ibu, waduh kecewa penonton ya. Kecewa penonton kalau sampai enggak menang ya. Kita enggak bisa puas gitu ya kalau sampai yang jahat itu enggak sampai dicur-cur gitu ya. Kita serasanya enggak bisa tidur kalau pulang habis nonton. Wah kecewa. Harus happy ending. Happy ending itu yang jahat ini harus lebih sengsara, harus dihabisi. Dan inilah konsumsi kita rata-rata Bapak Ibu di dalam perfilman yang ada di tengah-tengah dunia ini, yaitu tema balas dendam. Wah, kalau enggak tahu dalam penelitian Dokter Novian neurologinya itu gimana kalau diincepi terus itu namanya konsep-konsep balas dendam Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, berbalik dengan itu hari ini kita akan berbicara kontranya Bapak Ibu. Orang percaya itu, dia akan menyerahkan keadilan itu kepada Tuhan. Dan akan membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Itu yang menjadi pesan yang singkat bagi kita hari ini.
Bapak Ibu sering kasih Tuhan, orang Kristen di Roma, ini kan kitab ditulis kepada orang Kristen di Roma. Orang Kristen di Roma itu mengalami begitu banyak ketidakadilan dan kejahatan. Di dalam bacaan teks hari ini itu ada indikasi bahwa mereka, orang-orang Kristen di Roma itu mulai mengalami kegelisahan. Karena apa? Karena perlakuan tidak adil. Mereka difitnah, mereka dihina, mereka ditindas oleh masyarakat pada saat itu. Pernah suatu saat itu terjadi kebakaran besar di kota Roma, Bapak Ibu. Karena kelalaian pemerintah entah bagaimana cara mengelolanya. Wah, itu ribut itu. Banyak kecewa itu rakyat di Roma itu. Dan untuk meredam supaya tidak terlalu disalahkan pemerintah pada saat itu, maka dibuat isu bahwa kebakaran ini akibat dari ulah orang-orang Kristen yang dianggap sebagai pemberontak karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Wah, orang Kristen jadi bulan-bulanan Bapak Ibu. Di Roma pada saat itu difitnah sedemikian rupa dan banyak dari antara mereka akhirnya ditangkap tanpa bukti-bukti yang jelas, bahkan disiksa, dipaksa untuk mengakui bahwa ini adalah perbuatanmu gara-gara kamu semua orang-orang Kristen ini. Kota Roma jadi berantakan karena kebakaran yang tidak bisa ditangani pada saat itu. Bayangkan Bapak Ibu, enggak berbuat tapi disuruh ngaku berbuat. Ada begitu banyak masa-masa penganiayaan pada saat itu, sebagian dibunuh dengan begitu sangat kejam. Ada yang disalib, bahkan disalib dijadikan obor di tengah-tengah kota Bapak Ibu. Orang-orang Kristen pada saat itu. Bahkan ada yang sebagian dibungkus dengan kulit binatang gitu terus dilemparkan untuk menjadi makanan binatang buas. Itu mereka alami Bapak Ibu. Dipaksa untuk menyembah kaisar. Kalau enggak mau dianggap sebagai pengkhianat. Ini orang-orang Kristen ada konspirasi jahat terhadap pemerintah. Mereka ditangkap dan banyak dari antara mereka juga dihukum mati. Belum lagi penghinaan dan ejekan-ejekan iman mereka kepada Kristus. Mereka kalau mengadakan perjamuan kudus itu dianggap mereka itu orang-orang kanibal loh Ibu. Inilah tubuhku, inilah darahku. Ini orang-orang Kristen ini kanibal, makan daging manusia sama darahnya manusia. Mereka, isunya begitu disiarkan loh Ibu. Jadi mereka difitnah sedemikian rupa sehingga mereka dituduh menjadi orang-orang yang harus dikucilkan. Secara sosial, secara ekonomi mereka juga tidak bisa masuk dalam grup-grup pebisnis yang cukup bisa punya keleluasaan di dalam berbisnis. Sangat sulit sekali. Dan di dalam ayat 7 inilah terlihat indikasi respon alami dari orang yang tidak mengalami keadilan. Ada kecenderungan di antara jemaat itu ingin membalas kejahatan ini. Mereka nggak bisa terima, Bapak Ibu. Dan ini, pembalasan ini dianggap sebagai tindakan keadilan. Atas nama keadilan. Dan untuk memastikan bahwa orang yang tidak adil ini, orang yang jahat ini, orang yang menyakiti ini mendapatkan hal yang setimpal atas nama keadilan, maka diizinkan untuk menuntut pembalasan. Karena dalam ayat yang ke-19 diingatkan, jangan menuntut pembalasan. Karena ada celah-celah itu Bapak Ibu, sekalipun kita adalah orang Kristen. Dendam itu muncul ketika manusia berdosa itu memposisikan dirinya itu sebagai hakim yang menjadi penuntut balas atas ketidakadilan. Dendam itu muncul dari sana. Ayat 19 menjadi warning. Bapak Ibu, masalah utama dendam di sini itu adalah manusia itu ingin mengambil posisi hakim yang harusnya dimiliki oleh Tuhan, tapi dia mau posisi hakim itu dikenakan kepada dirinya. Manusia mau menjadi hakim yang menentukan penghukuman itu. Menegakkan keadilan tetapi dengan versinya sendiri. Dengan perasaannya sendiri, dengan ukurannya sendiri. Di bawah atas nama keadilan yang sesungguhnya adalah balas dendam. Apalagi kalau mendengar ungkapan di dalam perjanjian lama, misalkan itu kan ada Bapak Ibu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Gitu. Kita bisa jabarkan lebih luas, hidung ganti hidung, misalkan gitu ya, ganti ini gitu. Bahkan diperluas lagi Bapak Ibu itu dengan darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa. Dan itu sering muncul kan, dan itu juga bisa dipakai oleh orang zaman ini Bapak Ibu.
Celakanya bahwa ungkapan itu memang ada di dalam kitab suci. Tapi ungkapan itu digeser untuk melegalisir pembenaran terhadap dendam pribadi. Ini yang keliru Bapak Ibu. Akhirnya muncul mentalitasnya beda. Mentalitasnya ketika kalau aku disakiti ya saya jangan disalahkan kalau saya menyakiti. Ini loh mata ganti mata. Hidung ganti hidung gitu ya. Ini ada di dalam kitab suci. Maka kalau aku disakiti jangan salahkan kalau aku juga harus menyakiti balik. Kalau aku dihancurkan jangan salahkan aku juga menghancurkan balik. Dan itu konsep diterima dunia dengan pergeseran makna Bapak Ibu. Diterima oleh dunia ini. Kalau ada yang menghancurkan hidup saya, ya demi keadilan, ya jangan salahkan saya kalau menghancurkan hidupnya juga. Dan konsep ini Bapak Ibu, yang seharusnya dipahami itu dengan semangat keadilan. Keadilan melalui otoritas hukum, otoritas resmi. Bahkan konsep ini itu sungguh malah justru membatasi tindakan balas dendam yang berlebihan. Karena itu ada konsep keadilan memang di sini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Membatasi supaya tidak ada dendam yang berlebihan. Maka diakomodir melalui otoritas hukum. Bukan dikenakan kepada perasaan personal dan keputusan pribadi. Bukan. Bukan kepentingan dendam pribadi. Dan sejarah dunia akhirnya Bapak Ibu ketika mengenakan hal yang salah seperti ini akhirnya membentuk siklus dan rantai setan tentang dendam berdendam itu. Bahkan dari keluarga dendam ke keluarga lagi keturunannya dendam itu terus terpelihara. Satu luka melahirkan luka berikutnya. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimanapun juga kita mungkin bisa melihat bahwa jemaat Roma ini mereka menganggap kami kan manusia biasa gitu ya. Diri kami juga sebagai manusia biasa, maka kecenderungannya adalah membalas. Pastilah sulit Bapak Ibu, apalagi di situ ada ungkapan berbuat baik kepada yang jahat kepada kita. Wah ini enggak reliable, ini enggak bisa dihidupi nih. Firman apa ini? Melakukan kebaikan kepada orang yang memusuhi dan menyakiti kita. Wah itu sesuatu yang rasanya nggak bisa diterima secara akal. Sepertinya begitu Bapak Ibu. Maka firman ini kemudian diberikan menjadi peringatan bagi orang-orang Roma pada saat itu. Karena muncul indikasi itu. Di dalam ayat 10 mengatakan kalau musuhmu lapar, kasih makan. Ya apa-apaan kira. Ngelihat mukanya aja pengen muntah, orang suruh ngasihin makan gitu. Itulah Bapak Ibu, jemaat Roma di dalam pengajaran yang begitu sangat amat dalam. Karena kalau kita membaca kitab Roma mulai dari pasal 1 sampai pasal 11 secara doktrinal begitu sangat mumpuni sekali Bapak Ibu. Tetapi pergumulan jemaat Roma bukan hanya sekedar soal pengajaran yang dalam secara doktrinal. Tetapi pengajaran bagaimana mereka juga bergumul dengan emosi dan karakter mereka sebagai orang berdosa. Bapak Ibu, kita pun mengalami hal yang sama, pergumulan ini. Kita tuh juga bisa berpikir yang sama Bapak Ibu, kalau saya tidak membalas, wah berarti kalah dong. Nanti lihat orang kalah gitu ya. Kalau enggak balas, berarti kejahatan yang menang dong. Itu juga bisa merasuk pikiran kita Bapak Ibu. Maka seringkali kita menunggu kapan membalasnya. Atau kalau enggak bisa balas ya nanti Tuhan yang balas, kita doakan terus Tuhan balas begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini bisa berbahaya. Ini di tahun 1999 Bapak Ibu. Itu ada korban para siswa dan pelajar di Amerika Bapak Ibu. Itu mati semua termasuk ada gurunya. Apa yang terjadi? Mereka adalah korban penembakan 2 siswa. Pada saat itu namanya adalah Eric Harris dan Dylan Klebold. 2 orang siswa ini kelihatan culun lucu Bapak Ibu. Kelihatan apik.
bagus. Tetapi mengerikan perlakuannya pada saat itu. Ditembaki dari atas itu tembaki orang sak kena lah istilahnya begitu. Dan mati banyak juga, ada 13 atau 14 tuh. Dan di dalam investigasi Bapak Ibu, di dalam interogasi dan investigasi menemukan sesuatu yang mengerikan. Jadi rupanya selama bertahun-tahun dua siswa ini, Dylan dengan Eric ini, selama bertahun-tahun itu menumpuk kebencian di dalam hatinya. Karena apa? Karena mereka itu sering dipermalukan sama teman-teman. Mereka itu sering dimarahi, bahkan dendam kepada orang-orang di sekeliling sekolahnya pada saat itu. Gak kelihatan Bapak Ibu. Tapi menumpuk di dalam hati. Semua perasaan itu disimpan, ditumpuk dan dibiarkan makin membesar. Sampai suatu hari dendam itu akhirnya meledak dengan kekerasan yang begitu amat brutal, merenggut begitu banyak nyawa pada saat itu. Mengerikan. Dunia hanya melihat tragedinya Bapak Ibu. Dor, langsung seperti itu. Dunia melihat tragedinya. Tetapi tragedi itu sebetulnya sudah dimulai jauh sebelum kejadian itu. Di dalam hati dua anak siswa ini yang dipenuhi dengan dendam dan sakit hati. Dendam yang dipelihara begitu lama dan akhirnya berubah menjadi sebuah kehancuran yang sangat besar. Dendam yang membahayakan. Bapak Ibu, setiap hari kita pun bisa mengalami itu. Kita bisa menerima perlakuan yang tidak baik. Siapapun kita. Dari sekitar masyarakat kita. Kita bisa memiliki pengalaman-pengalaman disakiti. Siapa di sini yang gak pernah disakiti? Kan gak ada yang ngacung toh, berarti semua disakiti. Pernah kan gitu. Kita ngalami itu Bapak Ibu. Diperlakukan tidak adil. Bahkan dikhianati. Yang muda-muda yang pernah putus cinta itu kan kadang-kadang. Saya pun pernah Bapak Ibu ya, dikhianati gitu ya. Sekarang wis tuwek Bapak Ibu, mes 50 gitu ya. Dikhianati, diperlakukan tidak adil, dirugikan dan lain sebagainya. Dan hati kita tuh bisa penuh dengan sakit hati dan akhirnya dendam. Dendam yang terpelihara. Dan secara alami kita mengatakan demikian. Gak kira, tak lupakan. Saya gak mungkin melupakan ini. Kata-katanya itu begitu menyakitkan. Omongannya nyelekit. Mancep jelep di sini, nyelekit. Gak mungkin aku. Rakiro tak lalek nih ya kowe. Sikapnya yang merendahkan. Belum lagi kelakuan-kelakuan yang merugikan Bapak Ibu, merugikan kita. Kita ada di sini. Itu mungkin Bapak Ibu terjadi minggu kemarin. Mungkin masih ada bekas di sini. Tapi bisa tahun yang lalu kejadian di sini masih membekas di hati kita Bapak Ibu. Bahkan 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Itu masih bisa membekas di sini dan kita nggak akan pernah bisa lepaskan itu. Bahkan dari sejak kecil itu ada loh Bapak Ibu. Anak yang bisa kecewa berat dengan orang tua karena sejak kecil diperlakukan tidak adil. Ada Bapak Ibu. Ada di sini. Masih terasa bagaikan kemarin. Apalagi kalau ketemu orangnya Bapak Ibu. Waduh. Kalau melihat orangnya itu yang ada itu emosinya itu negatif. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangankan melihat orangnya, dengar namanya aja rasanya kupingnya panas, awak gerges gitu ya. Apalagi lihat orangnya, bikin apa lagi gitu ya. Dan mungkin kita saat ini rasanya nggak bisa membalas, nggak bisa langsung membalas lah istilahnya. Kita mungkin nggak punya kekuatan untuk membalas begitu. Tetapi kita kadang-kadang merasa puas ya. Kalau dengar kabar, orang ini kena ciloko. Wah, kita merasa puas dalam hati kita. Kita memelihara itu loh Bapak Ibu, bisa jadi loh. Sekalipun kita nggak punya kekuatan tangan kita untuk membalas, tetapi kita doanya selalu dengan cara yang lain. Tuhan, balas Tuhan, balas Tuhan. Itu ada dendam yang menyusup di dalam hati kita Bapak Ibu yang tetap kita pelihara. Dendam itu seolah-olah memberikan ilusi keadilan di dalam diri kita Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya dendam itu sedang memperbudak jiwa kita. Sering kita berpikir Bapak Ibu ya,
saya tidak akan memaafkan dia. Itu pernah ada seorang dokter, dia itu ngomong, saya nggak akan memaafkan sampai mati, saya nggak akan memaafkan. Ya syukurlah kalau dia sudah meralat kalimat itu. Saya tidak akan memaafkan dia. Supaya dia merasakan sengsara dan sakitnya kalau tidak dimaafkan. Ada loh Ibu. Supaya dia tahu bahwa saya tidak memaafkan dia, maka dia gelisah dan dia akan terus mengalami sengsara dan sakit hatinya. Karena dia tahu saya tidak memaafkan dia. Ada orang berpikir seperti itu. Bayangkan. Tetapi Bapak Ibu, kita kadang-kadang nggak tahu kenyataannya itu justru sebaliknya. Kita nggak tahu kalau orang yang nggak kita maafkan itu, dia rupanya tidur lebih nyenyak dari kita. Kita yang terus, aku nggak akan maafkan aku. Dia nggak pikir, sementing aku sudah minta maaf. Nggak dimaafkan, ya urusanmu. Tidurnya nyenyak. Yang nggak memaafkan, dibawa terus. Kita nggak tahu, orang yang kita benci, yang nggak kita maafkan, dia bisa tertawa-tawa dengan sahabatnya. Bisa seneng-seneng. Bisa melanjutkan hidup dengan enak. Yang nggak memaafkan. Golong-komeng hatinya. Mikiri terus hal-hal yang negatif. Silakan nggak Bapak Ibu? Tapi kita merasa ini ilusi keadilan. Supaya dia tahu kalau dia tidak saya maafkan, wah dia akan gelisah. Konsepnya enggak begitu Bapak Ibu. Bisa terjadi sebaliknya. Bahwa orang yang menyimpan dendam ini akan terus melukai hidupnya sendiri. Akan terus mengulang rasa sakit di dalam dirinya sendiri. Akan terus hidup di dalam kepahitan demi kepahitan dan bahkan tidak akan damai sejahtera di dalam hatinya. Kita sudah hidup di dalam ilusi keadilan yang semu jika kita memelihara dendam itu. Maka ada seorang bijak yang mengatakan demikian Bapak Ibu, orang yang dendam. Dendam itu adalah meminum racun sambil berharap orang lain yang mati. Kan konyol Bapak Ibu. Dia yang meminum racun, dia berharap orang lain yang mati. Kasihan Bapak Ibu. Kita tahu bahwa dendam itu harus dipuaskan dengan apa? Pembalasan. Gak ada yang lain, dendam itu harus dipuaskan dengan pembalasan, itu harus terwujud. Karena itu dendam itu seperti api yang kita simpan yang sesungguhnya akan membakar diri kita terlebih dahulu justru. Dan sayangnya Bapak Ibu, sayangnya masih banyak orang yang kekeh menyimpan dendam itu. Bahkan dengan rasionalisasi, kita kan juga manusia biasa. Kita punya perasaan, kamu enak, kamu gak ngalami, enak cuma ngomong tok itu. Coba sih ngalami gitu ya. Ya memang tidak gampang Bapak Ibu. Tidak gampang. Tapi ini jangan hanya dibawa dalam tataran perasaan. Ini bukan hanya soal perasaan. Bapak Ibu, kita orang-orang yang menerima Injil Tuhan. Injil itu bukan hanya mengubah keyakinan kita semata-mata. Dulu aku nggak percaya Yesus, sekarang percaya Yesus. Puji Tuhan, masuk surga. Bukan. Bukan sekedar mengubah keyakinan kita semata-mata. Tetapi mengubah cara hidup kita secara radikal Bapak Ibu. Secara khusus dalam persoalan ini. Merespon soal sakit hati dan dendam ini. Anak bertengkar, anak saya juga bertengkar. Bertengkar, mukul anak. Pernah anak saya mukul temannya gitu. Loh, nasihati kan, pasti kita nasihati Bapak Ibu, anak mukul. Anak itu masih, walaupun masih kecil Bapak, itu sudah ada, defense mekanismenya itu sudah ada. Jangan pukul. Ngomongnya selalu gini Bapak Ibu. Dia duluan, dia duluan. Nah itu, dia duluan, dia duluan. Oh, dia duluan toh. Dia duluan yang mukul kamu. Ya wes balesan aja. Apa gitu nasihat kita. Kan enggak Bapak Ibu. Kalau di sekolah kita ngomongnya gimana? Kalau ada anak yang pukul, kalau nanti ada anak yang pukul kamu, kalau dia duluan pukul kamu, balesan, tak legalisir, gak apa-apa. Papa yang ngomong, apa gitu? Kan enggak. Biasanya kita ngomong kalau ada anak yang mukul kamu, gimana Bapak Ibu? Nasihat kita. Ngomong sama guru.
ngomong sama guru. Bapak Ibu, pada saat hasrat kita ini ada saya ingin balas. Sama, Alkitab juga ngomong, hei pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Jangan membalas, pembalasan itu hakku. Itu sama seperti kita nasihat kepada anak kita, kamu kalau dipukul jangan balas, kasih tahu guru. Guru yang punya hak untuk ngatur. Tetapi kita kadang itu memberi nasihat kepada anak, tapi kita nggak bisa terima, nggak bisa terapkan untuk diri kita. Pembalasan itu hakku, tapi kunyaku kecil. Hakku ini bukan haknya Tuhan. Dan Alkitab mengatakan di sini kepada kita, Bapak Ibu. Pembalasan itu adalah hakku. Itulah beratnya panggilan bacaan kitab suci hari ini, Bapak Ibu, kepada kita. Bayangkan orang-orang di Roma, rumah dibakar, keluarga dipenjara, sebagian dibunuh, mereka difitnah. Lalu Tuhan ngomong kepada jemaat di rumah, jangan membalas, serahkan itu kepadaku. Waduh Tuhan langsung mbok balas sih nggak apa-apa Tuhan. Nggak jelas kapan cilakanya orang yang menyakiti itu ya gedem-gedem terus di dalam hati kan gitu. Tapi Tuhan tak mengatakan pembalasan itu hak. Mungkin kita tidak bisa membalas sekali lagi karena kita tidak mampu membalas. Andaikan Bapak Ibu, kita punya kesempatan membalas. Kita punya kemampuan, kekuatan untuk membalas. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tetapi Tuhan mencegah dengan mengatakan pembalasan adalah hak. Untuk menghindari supaya kita tidak mengambil alih posisi Tuhan sebagai hakim dalam hidup kita. Alkitab memanggil orang percaya untuk melakukan sesuatu yang radikal hari ini. Karena itu tema kita, bawalah dendam ke titik nol. Bukan dikurangi, bukan disembunyikan, tapi bawa ke titik nol. Tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Bapak Ibu sering kasih Tuhan, maka ayat 9 sekali lagi mengatakan, percayalah dan percayakan kepada Allah sebagai hakim yang sempurna. Hakim yang adil. Kita percaya di tangan Tuhan tidak ada ketidakadilan itu yang akan lolos. Di tangan Dia. Maka berhentilah mengambil alih posisi Allah sebagai hakim. Secara tidak langsung ketika kita mengambil posisi itu, kita tuh ingin mengatakan Tuhan itu tidak cukup adil. Tuhan diam saja, biar saya yang ngurusi keadilan ini. Tidak demikian. Tangan kita terlalu kotor untuk mengambil keputusan soal keadilan. Kenapa ini bisa kita lakukan? Bagaimana mungkin ini bisa kita lakukan? Alkitab sekali lagi mengatakan di dalam ayat 21. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang pertama jangan ambil posisi kita sebagai hakim. Yang kedua kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini pun radikal Bapak Ibu. Sangat radikal. Ini tingkat tertinggi dari kasih manusia. Tingkatnya tertinggi nih levelnya. Sering kita mengatakan kalau orang itu jahat kepada orang yang baik, ini orang tidak waras ya. Jahat kepada orang yang baik itu orang tidak waras Bapak Ibu. Tapi ada orang itu jahat kepada orang yang jahat. Ya anulah, saya rodok mending ini. Semua dunia melakukan ini semua Bapak Ibu. Orang di dunia yang enggak mengenal Tuhan, yang enggak beragama pun melakukan. Jahat kepada orang yang jahat. Dunia melakukan. Bahkan ada yang berteriak atas nama Tuhan untuk mempersekusi orang lain. Dunia melakukan. Kalau baik kepada orang yang baik. Gimana Bapak Ibu penilaian kita? Biasa ya wajar lah. Baik kepada orang yang baik. Wajar. Biasa itu harus.
tapi baik kepada orang yang jahat. Ini level tertinggi Bapak Ibu. Hanya kasih di dalam Kristus yang bisa melakukannya. Sekalipun dunia ini menganggap kebodohan. Bodoh kamu, wis digitu kok yo menengai. Apalagi kamu doakan. Wah, diketawai dunia Bapak Ibu. Tapi ini yang diajarkan kitab suci. Bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar. Kita tidak mau Bapak Ibu memupuk bara api di dalam batin kita sendiri. Maka Alkitab mengatakan ketika kita baik kepada orang yang jahat, itu seperti memupuk bara api di atas kepalanya. Itu seperti kayak memberikan rasa rasa malu yang positif untuk mereka melihat kebaikan itu dan bahkan punya kemungkinan untuk bertobat. Sekalipun enggak, ya terserahlah. Dia melihat malunya diri sendiri ketika mereka jahat dan dia dibaiki. Tapi itu yang diajarkan kitab suci untuk kita. Semua hal itu tidak mungkin dilakukan tanpa Kristus dan tanpa pengampunannya yang sudah kita terima. Mengapa orang percaya bisa melakukan hal ini? Mengampuni orang yang begitu jahat, bahkan bisa baik kepada orang yang jahat. Mengapa? Tidak ada yang lain. Karena Kristus. Tidak ada dasar dan alasan yang lain. Tidak ada udang di balik batu. Tetapi karena Kristus. Maka tadi bacaan kita di Petunjuk Hidup Baru dalam Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan kepada kita, ampunilah seorang kepada yang lain. Sama seperti Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan hanya di dalam Kristus orang percaya itu mengalami kekuatan perubahan yang radikal itu untuk melepaskan pengampunan. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bisa melepaskan pengampunan itu. Bukan hanya coba, oh aku selali kok, aku nggak tak eling-eling. Nggak berhenti di situ Ibu. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Wah levelnya lebih tinggi lagi. Kita tidak mengampuni itu dari kekuatan kita, enggak mungkin lah. Bukan dari kekuatan kita. Kita tuh mengampuni karena di dalam kekuatan Injil Tuhan. Di dalam pengampunan Kristus. Karena apa? Di kayu salib itu Tuhan melakukan hal yang sama. Sesuatu yang luar biasa terjadi Bapak Ibu di kayu salib itu. Dan Allah di kayu salib itu tidak pernah mengabaikan keadilan dan ketidakadilan. Bahkan Allah memuaskan keadilan itu di atas kayu salib. Alkitab mengatakan Yesus ditikam oleh karena pemberontakan kita. Semua murka Allah terhadap dosa dikenakan kepada Dia. Kepada Kristus. Dan di salib itulah Bapak Ibu kita tahu Yesus yang kita percaya itu menanggung seluruh pengkhianatan. Menanggung seluruh ketidakadilan, menanggung seluruh penghinaan, kekerasan, penolakan, kejahatan. Dan respon Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan dendam. Responnya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Yesus menolong kita membawa dendam itu ke titik nol dengan melepaskan pengampunan. Itulah kita Bapak Ibu. Kita yang menyebut diri sebagai orang percaya. Seorang punya pengalaman ini namanya Corrie ten Boom. Seorang Kristen yang keluarganya dibunuh oleh Nazi zaman itu. Keluarganya semuanya dibunuh. Suatu saat sudah lewati masa itu dan dia ketemu dengan salah satu penjaga sipir yang membunuh keluarganya. Pada saat itu di kamp konsentrasi Bapak Ibu. Dan penjaga itu bertemu dengan dia. Dan penjaga itu mengatakan, bisakah Anda mengampuni saya? Penjaga itu minta sama Corrie. Corrie berat Bapak Ibu. Corrie berkata pergumulannya sangat berat. Tetapi ia berdoa, Tuhan,
saya tidak punya kekuatan untuk mengampuni. Tetapi Engkau punya Tuhan. Dan dia mengampuni. Ia berkata di dalam sebuah bukunya, ketika saya mengampuni, saya menjadi bebas. Bukan penjaga itu yang bebas terlebih dahulu. Tapi Kori yang bebas terlebih dahulu. Bapak Ibu, siapa yang masih Anda simpan benci dan dendam dalam hati? Luka apa yang belum Anda serahkan kepada Tuhan? Dan mengapa kita masih memegangnya? Ada seorang yang membawa batu begitu sangat besar di punggungnya, Bapak Ibu. Setiap hari. Ketika ditanya, ia berkata, itu batu apa sih? Ini adalah batu dari orang yang melukai saya. Bertahun-tahun dia membawanya. Sampai suatu hari seorang berkata, kamu tahu enggak? Kamu boleh meletakkan batu itu. Kamu boleh meletakkan batu. Bapak Ibu, hari ini Tuhan berkata kepada kita, letakkan batu dendam itu. Bawa dendam itu ke titik nol. Dan rasakan betapa leganya hidup kita. Hari ini Tuhan memanggil kita. Bawalah dendam itu ke salib. Biarkan salib membawa dendam itu ke titik nol. Dan lihatlah damai sejahtera yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kita. Kita tidak membawa dendam ke titik nol karena orang itu layak kita ampuni. Tidak. Kita membawa dendam ke titik nol karena kita telah diampuni oleh Kristus. Amin Bapak Ibu. Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa.